Laut kita luas. 1,2 juta kapal. Luas laut 6,4 juta kilometer persegi. Pidato dari Pak Prabowo tuh presiden kita, bahwa beliau menyatakan bahwa ribuan kapal ikan asing setiap malam itu mengambil sumber daya kekayaan alam kita gitu. Nah, Tapi paling enggak sekarang kita punyalah angka ancer-ancer 2 tahun anggaran MBG, Mas. Halo, selamat datang di Ocean Justice Podcast. Podcast dari Indonesia Ocean Justice Initiative yang akan membahas berbagai isu kelautan. Intinya adalah supaya kita bisa menciptakan Ocean Heroes, anak-anak muda, para pemirsa sekalian, untuk tata kelola kelautan yang berkelanjutan. Hari ini spesial sekali karena podcast ini bertepatan dengan perayaan 2 hari yang besar. Yang pertama adalah World Environmental Day, dan yang kedua adalah International Day Against Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing. Bersama saya Andreas Aditya Salim yang merupakan Program Director untuk Maritime Security dan Access to Justice di Indonesia Ocean Justice Initiative, dan juga di sini ada Imam Prakoso yang merupakan Senior Analyst untuk Maritime Domain Awareness di Indonesia Ocean Justice Initiative. terima kasih Andreas. Ya. Halo. Nah, jadi Ocean Heroes sekalian, topik hari ini tuh kita akan fokus pada pembahasan mengenai IUU fishing, illegal, unreported, dan unregulated fishing. Sesi diskusi IUU fishing ini saking panjang dan lebarnya ya, mungkin kita akan bagi menjadi 2 sesi nih para Ocean Heroes sekalian. Kenapa? Karena nanti juga kita akan mendengar penjelasan tentunya dari seseorang narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yang juga tugas dan fungsinya sehari-hari itu melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap IUU fishing di laut. Nah, jangan lupa makanya saksikan keselanjutan episode dari Ocean Heroes yang kali ini, karena nanti kita akan berdiskusi dengan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Dr. Pung Nugroho Saksono. Wah, pasti akan sangat menarik itu diskusinya Andreas ya. Seru. Yang sehari-hari ngerjain pengawasan dan penegakan hukum. Nah, Mas Imam, IUU fishing gitu. Itu tuh sebenarnya apa tuh, Mas? Pada dasarnya ini adalah penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dengan tepat, atau bahkan tidak dilaporkan sama sekali, dan belum ada regulasinya. Jadi IUU fishing ini adalah salah satu bagian dari praktek yang penangkapan ikan di laut ya, utamanya ya, yang tidak bertanggung jawab, artinya sangat mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Oke, kita bedah satu persatu aspek-aspek IUU fishing ini. Yang pertama, ilegal. Nah, ilegal ini pada dasarnya adalah kalau ada nelayan, baik nelayan Indonesia maupun mungkin nelayan asing yang menangkap ikan di wilayah laut Indonesia dengan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang kedua, aspek unreported. Nah, unreported ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa penangkapan ikan itu seharusnya atau harus dilaporkan karena itu untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan gitu. Di samping untuk penelitian-penelitian di bidang perikanan ya, agar pengelolaan perikanan itu menjadi lebih baik. Jadi hasil tangkapan itu tidak boleh tidak dilaporkan sama sekali, ataupun dilaporkan dengan cara tidak benar gitu. Misalkan kurang jumlahnya, atau kita bisa sebut sebagai underreported begitu, atau mungkin hasil tangkapan itu bahkan langsung dipindahkan ke kapal lain, kemudian dibawa kabur ke luar negeri dan sebagainya. Seperti itu kasusnya yang sering terjadi. Jadi kalau nangkep tuna nggak boleh tuh laporan nangkep teri, itu nggak boleh. Kemudian aspek yang terakhir adalah aspek mengenai unregulated. Nah, unregulated ini di mana belum ada regulasinya, baik yang mengatur subjeknya, subjek pelaku penangkap ikannya, kemudian lokasinya, spesies tangkapannya, dan caranya, mungkin alat tangkapnya.
Mungkin di suatu saat di masa depan ada yang menciptakan alat tangkap untuk menangkap ikan di laut yang belum ada. Nah, berarti itu belum ada regulasinya, maka alat tangkap itu seharusnya jangan digunakan. Nah, tidak boleh digunakan. Itu sudah melanggar konsep IUU fishing ini. Karena bisa-bisa merusak sekali kan alat Betul tangkap sekali, itu kan. karena Kalau belum belum terbukti, diuji, ya, ya. belum terbukti bahwa alat tangkap itu aman dan tidak merusak, begitu. Jadi IUU fishing itu ya para ocean heroes sekalian bahaya sekali nih. Apalagi utamanya mengancam sumber daya ikan ya. Apalagi kalau saat ini contohnya pemerintah kita lagi sangat berusaha meningkatkan konsumsi protein nih. Salah satunya kan ikan ya melalui program Benar sekali, Andreas. buah apa yang paling manis ya. Ya, betul. Betul sekali, Andreas. Karena sumber daya ikan ini sebetulnya sumber protein yang sangat penting, yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh generasi mendatang untuk kemajuan Indonesia ya. Nah itu kayak gimana sih mas realitanya di lapangan tuh? Banyak sekali modusnya, tentu saja banyak sekali modusnya ya. Nah, kapal itu ada dokumennya ya, sama seperti kendaraan lah, mobil, motor ada dokumen. Kapal juga ada dokumennya ternyata. Nah, dokumen-dokumen itu harus terdaftar dan harus asli begitu. Dalam hal misalkan ada pemalsuan dokumen kapal itu sudah termasuk pelanggaran ilegal, ya kan. Kemudian bentuk pelanggaran yang lain misalkan menangkap ikan tanpa izin atau belum memiliki izin. Terutama ini berlaku untuk kapal-kapal yang berukuran besar ya, karena mereka kan menangkap ikan dalam jumlah yang besar, kemudian spesies-spesies yang punya nilai ekonomi tinggi, tentu harus memiliki izin dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan atau mungkin dinas gitu, dinas perikanan di daerah gitu. Kalau nggak ada izin, ya sama seperti kita mengendarai mobil tanpa SIM, nggak ada izin, ya kan? Artinya itu ilegal dan itu bisa ditangkap dan bisa dikenakan sanksi, tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bentuk hal yang lain misalkan ada modifikasi kapal ikan. Misalnya kapal itu seharusnya bukan bukan sebagai kapal ikan tapi dimodifikasi sedemikian rupa, kemudian ditambahkan alat tangkap yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga itu sangat eksploitatif. Nah, itu juga bentuk pelanggaran. Pelanggaran yang lain misalkan tidak menggunakan GPS kapal atau transmitter sehingga tidak dapat dimonitor oleh otoritas perikanan kita, itu juga pelanggaran tentunya. Jadi ya tentu kita tahu bahwa laut kita sangat luas, tidak mungkin kapal itu diawasi langsung dengan kapal patroli. Nah, pemerintah kita mewajibkan kapal-kapal yang berukuran besar utamanya untuk memasang GPS kapal, dalam hal ini disebut sebagai vessel monitoring system. Jadi terpantau tuh dari pusat. Ketika dia melakukan pelanggaran wilayah atau ketika dia sedang dalam keadaan emergensi di laut, tentu itu bisa sangat berguna juga, di samping untuk pengawasan tapi juga untuk faktor keselamatan, menjaga faktor keselamatan nelayan itu sendiri. Oh, kru kapal ya. Kru kapal begitu. Kemudian masih banyak sebetulnya pelanggaran yang lain, termasuk tadi tidak mendaratkan ikan di pelabuhan, kemudian melaporkan tangkapannya itu tidak dengan benar. Nah, itu aspek-aspek unreported jadi kena tuh di situ pelanggarannya, atau bahkan menangkap ikan yang dilindungi, spesies dilindungi, yang langka gitu, yang terancam punah. Tadi Mas Imam sempat sebut mengenai kru kapal ya. Saya juga pernah baca beberapa kajian gitu ya yang menunjukkan bahwa kadang-kadang orang yang bekerja di atas kapal ya mendapat perlakuan yang sangat-sangat buruk gitu ya. Dari segi manapun, karena secara sanitasi di kapal juga nggak terlalu baik katanya. Kemudian secara jam kerja juga itu bisa bekerja sampai 22 jam katanya. Saya pernah baca satu berita begitu ya. Jadi orang-orang yang kerja di kapal itu, terutama kru-kru yang mungkin dekat dengan pengoperasian alat tangkapnya, itu justru sangat beresiko kerjanya, tapi mendapatkan perlindungannya juga sangat minim. Apa iya Mas begitu? Nah, sayangnya ya betul itu
tantangan utama tentu saja bagi semua pihak ya, agar kita dapat sedikit meringankanlah beban dari kru kapal tersebut. Sebetulnya dengan pemberantasan IUU fishing ini itu secara tidak langsung itu dapat mengurangi praktik-praktik beban kerja yang terlalu berat Kenapa Mas? Kok bisa? Gimana? bagi kru kapal. Karena begini, pada dasarnya IUU fishing itu kan modusnya tadi kan banyak tuh. Misalkan ambil contoh transshipment atau alih muat ikan di laut. Jadi transshipment itu memungkinkan kapal ikan mengalihkan muatannya pada saat dia berada di laut, mungkin pakalnya sudah penuh, tangkapannya sudah cukup banyak nih, tapi kapal ini memilih tidak memilih untuk kembali ke pelabuhan, tapi memilih untuk mentransfer hasil tangkapannya ke kapal yang lain. Artinya apa? Kapal yang tidak kembali ke pelabuhan, di situ kan ada kru kapalnya tuh, yang krunya seharusnya dia bisa kembali ke pelabuhan, kemudian beristirahat, ya kan? Makin lama dia di Jadi laut. makin lama kru tersebut di laut sehingga memungkinkan beban kerja yang dia lakukan menjadi semakin berat atau bertambah gitu. Dan ini seringkali membahayakan kesehatan dan bahkan jiwa dari kru kapal atau ABK kapal perikanan begitu. Nah, ini harus dilindungi mereka padahal. Belum lagi kalau kita bicara juga misalkan karena sumber daya ikan itu makin tipis, Ya, makin sedikit, orang memang secara mau tidak mau gitu kan harus lebih lama di laut supaya bisa ketemu ikan ya kan? betul sekali. Itu adalah faktor yang faktor alam yang ya kita sudah tahu bahwa sekarang bahwa perubahan iklim ya mengakibatkan kondisi yang tidak pasti juga di laut gitu. Termasuk ikan-ikan di laut menjadi yang dulunya musiman ada, sekarang musiman belum tentu ada. Makanya kapal bisa lebih lama di laut dalam mencari ikan. Wah, itu dia Opera Ocean Heroes ya. Jadi IUU Fishing itu bukan hanya bicara mengenai ikannya gitu ya. Dia bicara mengenai ekosistem lautnya dan juga manusia yang kerja di atas kapalnya gitu. Ada elemen yang lebih luas dari ikannya itu sendiri. Mas Imam singgung mengenai GPS ya. GPS bisa dipantau dan lain sebagainya. Itu tuh seperti apa sih Mas konkretnya? Gimana caranya mantau kapal gitu? Memasang GPS atau kita bisa istilahkan sebagai tracker ya, vessel tracker itu memang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsinya untuk satu pengawasan, yang kedua untuk keselamatan pada dasar itu. Nah itu teknisnya sebenarnya kapal memiliki alat yang kita sebut sebagai VMS, Vessel Monitoring System, yang dipasang, yang alat itu dapat mengirimkan sinyal dari kapal melalui satelit, kemudian dari satelit data-data posisi, waktu, kemudian kecepatan kapal, arah kapal, itu bisa langsung terekam di pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan di pusat, sehingga langsung tampil tuh di dashboardnya tuh, dashboard. Saya pernah mengunjungi dashboard milik KKP waktu itu ya. Memang semua kapal ikan terpantau tuh, jadi dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia, kapal ikan yang terdaftar tentunya itu bisa terpantau. Bahkan hingga yang kapal ikan yang menangkap hingga Samudra Hindia, yang jauh di barat Australia atau mungkin di Samudra Hindia yang sudah dekat ke Madagaskar atau dekat ke India, itu masih bisa juga terpantau karena saking canggihnya teknologi ini, karena didukung oleh satelit. Satelit. Iya, satelit. Kalau kapal-kapal yang nggak pasang VMS atau di tengah laut nggak bisa terpantau karena nggak tahu koneksi mungkin jelek atau apa gitu, itu gimana cara kemudian kita tahu apa yang dilakukan kapal itu di laut? Pada dasarnya kalau kapal itu sengaja mematikan apa yang disebut VMS tadi, secara sengaja ya, itu sudah pasti itu adalah kena tuh aspek ilegalnya tuh di IUU fishing. Artinya kapal itu melakukan pelanggaran. Lain halnya dengan kapal yang tidak sengaja mematikan GPS-nya. Dalam hal ini misalkan karena alatnya sendiri rusak tuh, bisa terjadi kan? Atau karena faktor cuaca.
Ya kan, bisa terjadi gangguan transmisi dari kapal ke satelit, bisa jadi menjadi tidak terpantau di dashboard pengawas perikanan di Kementerian Kelautan Perikanan. Yang sengaja mematikan VMS atau GPS-nya ya, ini biasanya dilakukan oleh kapal asing. Walaupun tidak menutup kemungkinan kapal Indonesia juga sering juga. Nah ini biasanya dilakukan pada saat kapal ikan itu melanggar wilayah untuk melakukan kegiatan IUU fishing. Ingat kuncinya, melanggar wilayah, mematikan GPS. Nah itulah modus. Nah kita coba bagaimana tampilannya nanti di layar monitoring yang biasa dipakai oleh aparat kita. Titik-titik merah itu yang dalam lingkaran ya, itu adalah kapal-kapal yang terdeteksi mematikan GPS-nya. Dan itu kita bisa tahu, kita sudah biasa melakukan ini karena didukung oleh teknologi citra satelit. Sebelah kiri layar itu contohnya citra satelitnya. Dan ini per 20 April 2026 ya, masih baru nih ya. Ya, betul sekali. Di mana polanya itu jelas sekali bahwa pola penangkapan kapal ikan Vietnam di Laut Natuna Utara, di sini kita bisa lihat selalu berpasang-pasangan. Karenanya kita bisa tahu itu indikasi kuat bahwa itu adalah kapal ikan dari Vietnam karena mereka menggunakan alat tangkap yang disebut alat tangkap pair troll, berpasangan begitu. Pukat, pair troll. Betul, pukat yang berpasangan. Nah, alat tangkap pair troll itu sendiri adalah alat tangkap yang dilarang digunakan di wilayah laut Indonesia. Oke. Karena alat tangkap itu merusak dasar laut. Alat tangkap pukat pada dasarnya dia itu adalah jaring yang sangat besar dan itu ditarik oleh kapal, bukan jaring yang hanya ditaruh, tapi ditarik oleh kapal, dalam hal ini 2 kapal karena berpasangan. Dan jangkauannya bisa luas dan bisa menjangkau dasar laut. Nah, ketika alat tangkap ini menjangkau dasar laut, maka seluruh spesies, seluruh ikan-ikan, hewan-hewan yang ada di laut akan tersapu bersih. Nah ini yang berbahaya nih, karena ini dapat merusak ekosistem dasar laut, di mana ekosistem dasar laut itu sangat penting untuk digunakan ikan untuk regenerasi atau berkembang biak. Nah, dari perhitungan yang dilakukan IOG dari waktu ke waktu, IOG menemukan fakta yang menarik mengenai tren IUU fishing di Laut Natuna Utara oleh kapal asing Vietnam. Nah, kalau kita bicara tren mengenai IUU fishing di Natuna oleh kapal ikan asing, terutama Vietnam, IOG berhasil memberikan atau istilahnya kita mendapatkan pola seperti ini. Ada 2 gelombang lah ya setiap tahun, kita bisa katakan demikian, 2 gelombang intrusi dari kapal ikan Vietnam terjadi. Intrusi yang pertama terjadi di bulan Maret hingga Mei. Kemudian yang kedua, intrusi terjadi di Agustus dan September. Nah, 2 periode itu merupakan periode puncak tahunan intrusi biasanya terjadi di Laut Natuna Utara. Kalau kita kembali ke gambar ini, Mas Imam, ada garis batas maritim yang disepakati oleh Indonesia dan Vietnam di 2023. 2003 kok 2023. Nah itu kesepakatan mengenai garis landas kontinen 2003. Tapi 2003 itu tidak langsung menyelesaikan permasalahan batas berikutnya, yaitu garis zona ekonomi eksklusif. Nah itu lain lagi. Dan info yang kita baca di berita kan 2022 itu Indonesia dan Vietnam katanya sudah menyepakati batas zona ekonomi eksklusifnya. Gitu. Katanya Vietnam dulu kan maunya garis landas kontinen dan garis ZTE jadi satu aja, tapi ternyata 2022 diplomasi perundingan batas kita berhasil, artinya garis landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif itu menjadi berbeda. Nah, menurut Mas Imam, kalau keberadaan garis batas maritim itu mempengaruhi nggak sih
ada dampaknya nggak dengan aktivitas illegal fishing ini? Batas wilayah dalam hal ini wilayah negara di laut yang berhubungan erat dengan kegiatan perikanan adalah batas zona ekonomi eksklusif. Itu menurut hukum internasional ya. Nah, ketika batas zona ekonomi eksklusif ini belum pasti atau belum disetujui oleh dua negara yang bertetangga begitu, itu sering dijadikan alasan pelaku IUU fishing ini melanggar batas wilayah negara lain karena mungkin berbagai faktor ya. Vietnam kita bisa tahu bahwa mereka sebetulnya sudah mengalami dalam hal ini kolaps dalam hal sumber daya perikanan di ZEE mereka sendiri, sehingga mereka lari ke ZEE Indonesia, dalam hal ini adalah Laut Natuna Utara. Nah, karena batasnya sebelum tahun 2022 itu belum pasti, nah mereka gunakan tuh alasan-alasan itu untuk tetap melakukan illegal fishing di Laut Natuna Utara. Nah, itu tentu sangat merugikan bagi Indonesia. Menurut pemantauan dari IOG ya, sebagian besar memang kapal-kapal ikan Vietnam itu sudah mundur ke utara. Trennya seperti itu. Berdasarkan tadi GPS kapal yang bisa kita pantau kan. Masih tetap ada kapal-kapal yang tetap melanggar. Bahkan setelah kesepakatan batas ZEE tadi. Ini contohnya nih di bulan April 2026. Oh, iya. Tetap terjadi juga kan. Artinya apa? Artinya memang seharusnya kesepakatan mengenai batas wilayah itu harus diperkuat di sisi Indonesia juga gitu, dengan misalkan segera melakukan ratifikasi dan meningkatkan kehadiran kapal patroli kita di sana. Jadi begitu Ocean Heroes. Mungkin sederhananya kalau kita punya tetangga ada pagar lebih baik, tapi bukan berarti ada pagar juga bisa menjadi berarti 100% tidak ada konflik antar tetangga, kurang lebih begitulah ya. Apakah hanya Natuna yang seperti ini atau ada daerah lain juga Mas, laut-laut Indonesia yang rame nih kayak gini-gininya nih? Ya, menariknya ada karena kan wilayah laut kita luas dan kita berbatasan dengan 10 negara ya dalam hal wilayah maritim. Nah, ini juga terjadi di perbatasan Indonesia dan Filipina di Laut Sulawesi. Nah, namun ini modusnya tentu berbeda. Kalau kapal-kapal ikan Vietnam itu menggunakan pertrol, kapal-kapal Filipina menggunakan alat tangkap yang targetnya adalah ikan tuna. Dalam hal ini adalah pursein. Selain menggunakan alat tangkap pursein, mereka juga menangkap ikannya tuh di perbatasan. Biasanya nggak jauh dari batas wilayah justru. Mereka menggunakan alat bantu, tidak hanya menggunakan alat tangkap, tapi menggunakan alat bantu penangkapan perikanan. Ada ternyata yang disebut sebagai rumpon. Nah, modus yang dilakukan oleh nelayan-nelayan Filipina biasanya itu rumponnya itu ditaruh di wilayah kita, tapi tidak jauh dari perbatasan dari garis ZEE tadi. Ditaruh dulu di situ. Kemudian ketika ikannya sudah berkumpul di situ, ya kan, setelah beberapa lama ditaruh, kemudian pada malam hari biasanya mereka beroperasi. Kapal-kapal pursein itu beroperasi untuk menarik rumpon itu menuju ke lautnya Filipina. Jadi menangkap ikannya di Filipina, tapi rumponnya di kita. Wow. Nah, itu modusnya. Dan Indonesia kan juga sebenarnya punya peraturan ya, kalau kita Betul. mau meletakkan rumpon itu harus ada izin dan lain sebagainya. Ya, jadi tentunya yang kayak gini langgar. Nah, ini kita bisa lihat berdasarkan deteksi ini menggunakan citra satelit ya. Dan di gambar sebelah kanan ini adalah deteksi menggunakan citra satelit yang mendeteksi objek-objek yang berada di laut pada saat itu. Ini periode Mei Agustus 2025. Nah, di sebelah kanan itu kita bisa lihat semakin tinggi intensitas keberadaan objek di laut, maka warnanya akan semakin kemerah ya. Nah, di situ wilayah perbatasan antara Laut Sulawesi dan Laut Filipina itu ada tuh di situ merah-merah, itu artinya itu ada intensitas objek di situ. Demikian juga di sebelah utara Papua itu ada juga di Samudra Pasifik utara Papua.
itu juga ada objek gitu. Namun objek itu ya bisa berupa kapal atau bisa berupa benda lain. Nah, untuk memvalidasi objek itu apa? Nah, kita bisa validasi menggunakan sumber data yang lain selain citra satelit, yaitu sumber data satelit yang bisa mendeteksi cahaya malam hari, cahaya dari objek di malam hari. Nah, kalau kita bandingkan objek-objek yang terdeteksi di perbatasan Laut Sulawesi dan perbatasan dengan Samudra Pasifik, itu berbeda ternyata kalau kita lihat dari pencahayaannya. Nah, objek yang di utara Laut Sulawesi, Ini ya Mas ya? iya betul, itu ada cahayanya. Sedangkan ya, di perbatasan Samudra Pasifik, objek-objek itu tidak ada cahayanya. Artinya? Artinya kita bisa tarik kesimpulan bahwa diduga kuat objek di utara Laut Sulawesi perbatasan dengan Filipina itu adalah objek kapal. Yang saya bilang tadi, mereka menanam rumpon atau menaruh rumpon di laut kita, kemudian rumponnya dibawa kembali ke laut mereka dan mereka menangkap ikan di situ. Nah, sedangkan di Laut Sulawesi tidak ada cahayanya, artinya di situ hanya rumpon-rumpon saja ditaruh di situ. Mungkin tidak begitu sering terjadi penangkapan ikan di situ, tapi ada di situ sekali. Iya. Betul. Nah, begitu, jadi para Ocean Heroes nih banyak sekali cara-cara unik untuk nyuri ikan Indonesia gitu kurang lebih. Sekarang kalau kapal-kapal Indonesia sendiri, kan tadi Mas juga bilang kapal-kapal berbendera Indonesia juga melakukan pelanggaran ya. Nah, itu model-modelnya kayak gimana tuh Mas? Modus-modusnya? Ya, temuan IOG yang perlu kita ketahui bahwa kapal-kapal ikan Indonesia itu juga melakukan pelanggaran di Laut Papua Nugini. Yaitu tadi pelakunya adalah kapal-kapal ikan dengan ukuran besar ya. Kapal-kapal ikan Indonesia yang berukuran kecil pun bahkan bisa sampai melaut jauh hingga ke Australia. Kok rasanya ada aja selalu IUU fishing nih? Apa nih faktor yang terus membuat mereka terus ada gitu? Ya, sebenarnya kita bisa lihat ya, karena faktor-faktor itu perlu kita lihat juga level-levelnya ya. Barangkali misalkan nelayan kecil, skala kecil itu melakukan IUU fishing di samping karena faktor ekonomi, mungkin karena mereka juga sebetulnya ada juga yang merasa kesulitan dalam mengurus izin misalkan. Ya, bahkan untuk mengurus izin dengan kondisi wilayah Indonesia itu yang kepulauan, mengurus izin bagi sebagian nelayan, terutama yang nelayan skala kecil Indonesia itu harus datang atau pergi ke tempat yang jauh begitu. Ya, ke ibu kota provinsi Betul, misalnya gitu ya. betul. Padahal dia di kampung mana. Ya, gitu. padahal dia berada di pulau terluar misalkan. Iya. Bayangkan, sehingga ya susah izinnya kan. Mengurus izin pun butuh biaya ya, butuh biaya dan usaha yang besar gitu untuk melaut dulu sampai ke pusat-pusat pemerintahan. Yang kedua, selain faktor wilayah tadi, bisa jadi karena memang kapasitas nelayan itu sendiri. Banyak nelayan kita yang tinggal di lokasi terluar Indonesia itu yang ternyata tidak dapat baca tulis, tidak mampu baca tulis sehingga tidak punya kapasitas untuk mengurus izin begitu. Bahkan untuk menulis saja mereka tidak bisa, bagaimana untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan administrasi ya. Termasuk melaporkan. Termasuk melaporkan hasil tangkapan. Iya, karena kan pasti harus bisa menulis. Betul, harus bisa menulis. Sekarang dengan kondisi geopolitik yang memanas, terutama di perairan Laut Cina Selatan, di mana di situ hadir banyak sekali kapal-kapal ikan Vietnam di wilayah yang sebetulnya masih dalam sengketa, atau bahkan wilayah yang sudah jelas bahwa itu adalah lautnya negara lain gitu selain Tiongkok, misalkan lautnya Filipina, lautnya Vietnam, di situ hadir kapal-kapal Tiongkok di situ. Kita tahu bahwa Tiongkok mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan adalah lautnya Tiongkok, dan ini tentu ini tidak berdasarkan hukum internasional. Sepertinya poin yang penting juga ya untuk dipahami oleh Ocean Heroes ya. Saya teringat dulu kalau kita belajar di SD, SMP, SMA tuh kita kan selalu dengar ikan tuh sumber daya terbarukan gitu ya. Tapi toh
seperti tadi disampaikan Mas Imam gitu ya. Vietnam, kenapa salah satu faktornya kemudian nangkap ikan di laut kita juga karena sudah kolaps gitu. Nah, jadi sebenarnya ikan itu sumber daya terbarukan sampai pada titik tertentu ya. Kalau kita kapasitas menangkap kita melebihi dari daya pulih sumber daya itu sendiri ya sama saja. Pada satu titik ikan itu bisa jadi nggak jadi sumber daya yang terbarukan lagi gitu kali Mas ya. Ya, karena sumber daya ikan itu ada batasnya ya kan. Kalau misalkan dilakukan penangkapan secara tidak bertanggung jawab tanpa memperhatikan atau memberikan kesempatan sumber daya tersebut untuk melakukan regenerasi, tentu ini mengancam keberlanjutan ya kan. Contoh terjadi di Vietnam gitu. Ataupun kalaupun kita berusaha mengembalikan stoknya lagi, itu butuh waktu yang sangat lama. Nah tapi kalau kita sedikit menyentuh ke sisi pengawasannya menurut Mas Imam gimana Mas? Laut kita luas, kapal ikannya kalau saya tidak salah ya data KKP terakhir itu 2024 ya kalau nggak salah, Kelautan dan Perikanan dalam Angka itu KKP pernah merilis dan di websitenya KKP kalau nggak salah juga ada ya jumlah kapal Indonesia itu di kapal berbendera Indonesia itu kurang lebih ada 1,1-1,2 juta kapal perikanan, baik yang dari modelnya dayung sampai yang ukurannya besar, modern dengan mesin dan lain sebagainya gitu ya. 1,2 juta kapal, luas laut 6,4 juta kilometer persegi. Ya tentu KKP tidak bisa sendiri. Ya, di Indonesia ini kan ada banyak sekali instansi yang mempunyai wewenang untuk patroli ya di laut ya kan. Tentu koordinasi ya kan dan sinergi itu perlu dilakukan antar instansi ini yang punya kapal dan berpatroli di laut gitu. Ya selama ini memang dalam hal ini memang mereka instansi-instansi ini memang terus meningkatkan kapasitas. Namun penggunaan teknologi sebetulnya itu belum cukup ya kan. Karena ternyata kapal patroli Indonesia itu sekitar 80% lah ya, itu hanya mampu berpatroli di sampai dengan 12 mil lah, ya kan, sehingga padahal wilayah laut kita sangat luas. Laut teritorial ya, 12 Betul. mil laut teritorial. Kita butuh kapal patroli yang bisa lebih jauh dari itu, bahkan bisa sampai 200 mil lah paling enggak gitu. Batas CTE ya. Dengan kekurangan armada, maka tentu koordinasi itu bisa menjadi salah satu alternatif. Untuk perikanan siapa aja Mas instansi-instansinya yang tadi kita udah banyak sebut KKP ya? Betul. Selain KKP ada TNI Angkatan Laut, Kepolisian, dan Bakamla, Badan Keamanan Laut. Nah, jadi sebetulnya kan paling enggak ada 4 tuh yang berhak atau memiliki wewenang dalam hal ini melakukan penegakan hukum dalam hal bidang perikanan di laut Indonesia. Kerjasamalah 4 instansi itu untuk jaga laut kita. Gitu betul sekali. Baik. Betul. Andrea, saya teringat pidato dari Pak Prabowo tuh Presiden kita, bahwa beliau menyatakan bahwa ribuan kapal ikan asing setiap malam itu mengambil sumber daya kekayaan alam kita gitu. Nah, gimana itu kerugian yang kita alami menurut Andreas tuh? Terbukti ya Mas ya, tadi sesi pertama kan Mas sudah nunjukin banyak banget tuh gambar-gambar. Jadi sebenarnya kalau kita bicara skala jumlah, saya cukup meyakini memang benar ada ribuan kapal ikan asing yang nangkap ikan di laut kita tanpa izin. Nah, bicara kerugian, nah ini sebenarnya beberapa riset, ini sebenarnya agak sedikit kompleks Mas, karena untuk menemukan angka pasti kerugian yang muncul dari IUU fishing itu susah. Kita mau lihat dari sisi apa nih? Apakah kita mau lihat dari nilai ikan yang ditangkap tanpa izinnya? Kalau itu mungkin masih bisa lebih mudah. Betul. Ada satu riset yang dilakukan oleh beberapa peneliti, tapi dia fokusnya khusus di Natuna Utara, kapal-kapal yang tadi Mas Imam sempat jelaskan mengenai patrolling ya. Iya. Nah itu penelitiannya
mengira-ngira karena memang kita nggak akan pernah bisa tahu secara spesifik berapa jumlah ikan di dalam palka kapal kalau kita nggak lihat ke dalamnya kan. Nah, Iya, tapi iya, kalau iya. di rata-rata lah kurang lebih diasumsikan ukuran kapalnya sama dan sekali menangkap itu mendapatkan jumlah yang sama. Nah, itu pernah ada satu penelitian kalau nggak salah di 2018. Itu menghitung dari sekian ratus kapal Vietnam yang beroperasi kurang lebih 8 sampai 10 bulan, itu kerugiannya tuh mencapai triliun, Mas. Itu aja Wah, nggak besar nyampe banget ya. setahun, kurang lebih kalau nggak salah 280 kapal Vietnam ya, ini penelitiannya, itu nyampe nilai triliun. Ya. Kemudian cuman memang yang paling sulit adalah kenapa kemudian perhitungan itu menjadi susah. Misalkan kita ambil contoh unreported ya. Namanya aja unreported, tidak dicatat. Bagaimana kita ngitung kalau datanya nggak ada? Nah, jadi itulah kesulitan-kesulitan sebenarnya kalau Ya, kita ya, mau ya. mencoba memvaluasi ya kerugian dari IUU. Belum lagi kalau kita bicara kerugian-kerugian yang sifatnya itu misalkan contohnya kerusakan ekosistem lautnya. Kayak tadi yang di sesi sebelumnya kita bahas mengenai dasar laut yang kemudian dihancurkan oleh kapal troll misalnya. Nah, itu bagaimana cara valuasi menjadi sebuah nilai rupiah atau US dollar. Nah, tentu bisa jadi ada ahli yang bisa melakukan itu, tapi memang itu Butuh teknologi, butuh butuh effort. penelitian Betul, langsung, dan itu betul. sangat tentu sangat mahal ya. Betul, tapi paling enggak sekarang kita punyalah angka ancer-ancer Iya, iya, iya. 2 tahun anggaran MBG, Mas. Wah, luar biasa. Oke, Mas. Itu per tahun ya? Betul, betul, betul. Kerugian per tahun loh, Iya, 50 iya, billion iya, itu. Nah, selain dampak ekonomi, tentu ada dampak-dampak yang lain, Mas. Misalkan bagi manusia itu sendiri bagaimana tuh? Mereka kalau nelayan itu sumber daya habis, mereka nggak akan pergi melaut lagi karena rugi. Bayar BBM nggak dapat hasil. Jadinya nggak ada pekerjaan. Kalau udah nggak ada pekerjaan, nah itu adalah bola salju pertama tuh. Saat mereka nggak punya pekerjaan, menggelinding terus, kriminalitas meningkat dan lain Iya, sebagainya. iya, iya, betul. Jadi dampak sosioekonominya besar sekali. Belum lagi tentu ya manusia tadi ya yang di atas kapal, yang notabene mereka harus kemudian jadi lebih lama di laut, makin beresiko, makin mempertaruhkan hidupnya dan lain sebagainya. Apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama ini? Let's say kita ambil titik ini kita dari Jokowi periode 1 lah misalkan Iya, iya, contoh. iya. Karena kan Pak Jokowi ini presiden yang mulai banyak ngomongin laut tuh kan pertama Pak Jokowi periode 1 gitu ya. Dengan jargon atau slogan Poros Maritim Dunianya. Di periode-periode Jokowi yang periode 1 itu berarti kan 2014 ya. Ya. Itu kan pemerintah Indonesia memang sangat serius itu dalam pemberantasan IUU fishing. Salah satu champion lah, salah satu apa ya, tanda kutip idola lah di dunia global dalam pemberantasan illegal fishing melalui pembentukan satuan tugas khusus di bawah kepresidenan, di bawah presiden untuk pencegahan pemberantasan illegal fishing. Nah, jadi tadi 4 instansi yang sempat kita bahas, Kementerian Kelautan, Badan Keamanan Laut, Tentara TNI AL, ya. dan kepolisian ditambah 1 kejaksaan. Ya, Itu ya, ya. di tanda kutip didudukan bersama untuk bekerja sama di bawah sebuah wadah bernama Satuan Tugas Pemberantasan Illegal Fishing. Nah, disitulah pada saat itu Indonesia sangat terkenal dengan bom-bom kapal ikan asing ya. Gitu. Ya, Walaupun ya, ya. sebenarnya yang dilakukan bukan hanya itu, karena itu sebenarnya kan untuk mengirimkan pesan keluar. Tapi selain menghadapi tantangan illegal fishing dari negara lain, tentunya pembenahan dari sisi internalnya juga dilakukan melalui audit kepatuhan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan pada saat itu bekerja sama dengan Ditjen Pajak dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, selain dari upaya-upaya kalau Satgas itu kan sebenarnya memperkuat koordinasi ya menyatukan kekuatan antar instansi gitu ya. Ada beberapa dokumen peraturan perundang-undangan yang juga diterbitkan oleh pemerintah gitu ya sebagai panduan bagi keempat instansi tadi yang punya tugas patroli itu
untuk bekerja. Jadi paling nggak ada guideline-nya gitu. Kita mengarah kemana sih bersama-sama dalam konteks pencegahan pemberantasan IUU fishing. Nah, baru-baru ini Kementerian Kelautan tuh menerbitkan rencana aksi nasional pencegahan pemberantasan illegal, unreported, unregulated fishing. Di dalam dokumen itu banyak sekali yang dibahas dengan sudut pandang melihat bahwa apa yang bisa dilakukan Indonesia sebagai negara pantai, sebagai negara pelabuhan, dan sebagai negara bendera. Nah, di dalam hukum laut internasional, 3 peran tadi itu memang suatu hal yang sudah dipahami ya secara umum. Sebagai negara pantai, sebagai negara yang punya laut, negara bendera artinya adalah kita, Indonesia, punya tanggung jawab untuk mengontrol kapal-kapal yang ngibarin bendera kita. Jangan bertingkah misalkan gitu ya, kalau nangkap ikan harus patuh hukum. Yang ketiga adalah negara pelabuhan. Negara pelabuhan itu berarti peran Indonesia saat kapal-kapal itu berlabuh, fungsi pemeriksaan di pelabuhan itu seperti apa. Nah, itu negara pelabuhan. Di dalam rencana aksi itu banyak sekali poin-poin yang ingin dilakukan dan ingin dicapai oleh Kementerian Kelautan, dan tentunya harapan kita bersama-sama juga dengan instansi yang lain ya. Tapi tentunya saya nggak mau melangkahi nih. Bukan besok. Episode berikutnya itu akan ada pembahasan secara lebih mendalam mengenai rencana aksi itu tadi, renaksi bersama Pak Dirjen Pengawasan di KKP. IUU fishing ini kan bukan hanya masalah Indonesia ya, masalah global ya. Bagaimana Indonesia menyikapi atau melakukan upaya-upaya di level internasional dalam memerangi atau memberantas IUU fishing ini, Mak? Nah, jadi memang kata kuncinya tuh kerjasama, mutlak. Ya. Karena kalau kita bicara praktik IUU fishing yang kompleks. Jadi ya. tadi kita di sesi 1 kita sudah bahas ya, spektrum IUU fishing itu bisa dari yang sangat sederhana yang dilakukan oleh kapal nelayan kecil gitu ya, sampai dilakukan oleh kapal yang perusahaannya ada di negara A. Betul. ABK-nya dari negara ABK-nya dari negara B. Ya. Kapal ini terdaftar di negara C, menangkap di laut D, mendaratkan di negara E. Jadi itu sangat kompleks tuh yang kayak gitu-gitu. Dan Indonesia punya pengalaman menghadapi praktik-praktik IUU seperti itu. Penggunaan shell company, ya itu kita sering dengar ya kalau praktik-praktik kejahatan transnasional terorganisir itu sering sekali tuh menggunakan modus-modus shell company atau special purpose vehicle lah kurang lebih. Ya, gitu tujuannya apa tuh perusahaan-perusahaan istilahnya shell company itu? Supaya susah terlacak. Iya betul. Gitu. Jadi kalaupun dia ketemu, itu adalah sebuah alamat yang bisa jadi gedung kantor pun yang nggak ada. Ataupun kalau ada hanya satu ruangan dengan satu meja, satu kursi kosong, tapi tidak pernah bisa ketemu siapa sebenarnya. Aktornya ya sebetulnya. Betul. Karena aktornya itulah yang dialah yang menerima keuntungan dari operasi ilegal itu yang dilaksanakan bisa di berbagai negara. Itu yang disebut sebagai beneficial owner. Problemnya adalah praktik-praktik illegal fishing yang kompleks tadi itu, Mas, itu semakin banyak akhir-akhir ini karena orang sudah juga tahu banyak celah-celah hukum yang bisa dipakai untuk mengeksploitasi keuntungan dari bisnis perikanan. Untuk menghadapi hal itu, beberapa negara itu mengusulkan sebuah pendekatan baru untuk memerangi illegal fishing. Jadi yang dulu konsepnya IUU fishing, ada sebuah konsep baru yang berusaha diperkenalkan, Mas, bernama fisheries crime. Bedanya apa? Kalau fisheries crime itu melihat kejahatan perikanan itu sebagai sesuatu yang satu, dia parah. Dalam artian mau bentuk kegiatan itu masuk kategori I, U maupun U, sebenarnya tingkat keparahan dampaknya sama aja. Gitu. Jadi ini sebenarnya sesuatu hal yang tanda kutip kejahatan terhadap lingkungan. Gitu ya. Kedua, pendekatan fisheries crime selalu mempercayai bahwa di balik operasi perikanan itu ada transaksi keuangan.
ada kejahatan keuangan yang terjadi. Ya. Nah, sehingga pendekatan fisheries crime itu mengedepankan penelusuran-penelusuran seperti yang tadi, penelusuran beneficial owner, penelusuran uangnya kemana. Nah, itu perkembangan pendekatan penegakan hukum terhadap kejahatan perikanan yang sekarang ini. Indonesia pernah juga jadi bagian dari introduksi atau pengenalan konsep itu. Kalau kita lihat kembali dokumen-dokumen di tahun 2017 misalnya, itu pemerintah Indonesia di pertemuan global negara-negara anggota yang meratifikasi UN Convention for Transnational Organized Crime, itu Indonesia menyuarakan. Ada forum namanya CCPCJ gitu ya, intinya forum tentang pencegahan kejahatan dan pemberantasan kejahatan. Nah, itu mereka rutin bertemu, di situ Indonesia menyuarakan betul tuh, tolong bagaimana kita melihat illegal fishing ini sebagai kejahatan yang terorganisir dan transnasional, karena memang faktanya demikian. Itu ada gitu. Kemudian apa peran masyarakat sipil dalam hal ini, IOG ya contohnya ya, dalam rangka memperkuat upaya-upaya pemberantasan IUU fishing? Mencegah dan memberantas illegal fishing itu sebenarnya tanggung jawab bersama. Ya. Jadi walaupun memang utamanya itu tentunya pemerintah, karena pemerintah yang punya kewenangan untuk mengatur dan juga berpatroli, menangkap orang, menyidik, menuntut gitu ya, dan juga menghukum gitu ya. Tapi di luar daripada itu, ingat, industri itu punya peran penting, industri perikanan. Ya, untuk memastikan perusahaannya atau pegawainya gitu ya bekerja secara patuh dalam konteks kalau kita menangkap ikan gitu ya. Kedua, kampus misalnya atau sekolah itu juga punya peran penting untuk mengajarkan materi-materi terkait tentang penangkapan ikan yang bertanggung jawab misalnya kepada murid-murid anak-anak Indonesia dari umur yang sedini mungkin gitu. Iya betul. Sehingga itu akan terus terekam di kepala mereka dan mereka akan tumbuh menjadi seseorang yang memahami dan peduli bahwa terhadap keberlanjutan sumber daya ikan. Nah, khusus untuk kita bagian dari masyarakat sipil ya, Indonesia Ocean Justice Initiative, kita lembaga riset, tentunya kita mengadvokasikan hasil-hasil penelitian kita mendorong pemerintah seperti yang tadi disampaikan Mas Imam pada sesi 1 ya, temuan-temuan mengenai lokasi terjadinya illegal fishing, analisis pola, analisis hukum untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem keamanan laut. Nah, itu adalah contoh hal-hal yang IOG lakukan sebagai masyarakat sipil. Apa sih sebenarnya tantangan-tantangan yang menghambat sehingga IUU fishing sampai saat ini tuh masih saja terjadi? Jadi jawabannya cuma satu, patroli. Problemnya patroli kita memang pun digabung berbagai instansi yang punya kapal itu memang seperti yang tadi Mas Imam sampaikan juga. Walaupun secara jumlah kelihatan besar, mayoritas ukurannya tidak terlalu besar. Sehingga banyaklah area-area yang tidak bisa terjangkau. Nah, yang kedua Mas, kerjaan mengawasi laut ini memang kerjaan buang duit. Karena bahan bakar tuh mahal. Gitu. Cost center jadi ya? Iya gitu. Berangkatin satu kapal patroli yang ukurannya sebutlah 48 meter gitu ya. Itu tuh tangkinya bisa 5.000, 10.000 liter sendiri. Itu berapa miliar tuh? Bayangin, bahan bakarnya tuh. Mobil kita aja yang 40-60 liter satu tangki, isi bensin udah lumayan. Ini kapal patroli satu sekali berangkat. Untuk berpatroli sebutlah 4 minggu, 6 minggu gitu ya. Tergantung kan model patroli. Itu bahan bakarnya bisa 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar. Satu kali. Bayangkan kalau dia harus berkali-kali. Dan itu harus penuh selama 360 hari 1 tahun. Kapal-kapal TNI AL itu kan banyak yang besar. Jadi ya tidak heran. Kapal-kapal Bakamla ada besar, KKP juga ada walaupun lebih banyak yang kecil gitu ya. Nah,
karena memang patroli itu tanda kutip menghabiskan biaya, saat ada kebijakan-kebijakan efisiensi itu dampaknya langsung parkir kapalnya karena nggak ada bahan bakar gitu. Makanya yang penting sebenarnya dilihat di sini adalah proporsionalitas. Bahwa uang untuk pembangunan atau program-program tertentu boleh saja digalakkan gitu ya, ditingkatkan, tapi pada tingkat yang harus proporsional karena kita nggak boleh secara drastis langsung menurunkan biaya-biaya atau anggaran untuk pengawasan dan penegakan hukum. Kalau misalkan jomplang, itu ibarat ngisi air di ember pecah. Sibuk ngisi air, embernya nggak ditutup. Sama kayak kita berusaha meningkatkan perekonomian dan lain sebagainya, tapi kita bolong di sisi penegakan hukum, kepatuhan, sehingga banyaklah yang bisa mendapatkan keuntungan secara tidak benar. Saya mau ambil contoh lain di pidato Prabowo juga baru-baru ini di DPR. Beliau menyinggung soal under invoicing misalnya. Itu kalau taruh ke konteks ikan, itu unreported sama aja. Yang diproduksi berapa, yang dilapor berapa. Kurang lebih begitu. Nah, karena bolong sistem pengawasannya, belum lagi tambah korupsi dan lain sebagainya, anggarannya kecil dan sebagainya, ya sudah. Jangan-jangan nilai kerugiannya, kalau kita masukkan ke dalam formulanya ya, berapa sih yang kita dapat kurangin yang kita bocor. Jangan-jangan kita rugi. Akankah lebih baik kalau anggaran itu tetap boleh ditingkatkan di sisi inisiatif pembangunannya ya, apapun itulah, mau penyederhanaan perizinan, menambah infrastruktur sana sini boleh. Tapi ingat, dari sisi pengawasannya juga harus bertambah. Nah, dalam konteks perikanan misalnya, saat ini sedang begitu marak pembangunan kampung nelayan merah putih misalnya gitu ya. Itu kan artinya banyak sekali titik-titik aktivitas perekonomian perikanan baru di seantero Republik Indonesia. Nah, apakah sudah dipastikan juga di titik-titik pendaratan ikan yang baru itu sudah ada petugas pencatat? Tentunya pertama-tama saya ingin menyampaikan, mengundang teman-teman Ocean Heroes juga menyaksikan ya episode lanjutan dari Ocean Justice Podcast yang kali ini, karena sesi berikutnya kita akan ngobrol langsung dengan Direktur Jenderal Pengawasan dari KKP gitu ya. Pasti banyak hal juga yang bisa kita dengar dari sisi pemerintah sebagai yang mengeksekusi dan menelurkan peraturan gitu ya. Yang pertama, harapan kami besar bahwa pemerintah kembali atensi terhadap pencegahan dan pemberantasan illegal fishing. Pak Prabowo sendiri sudah menyebutkan mengenai tadi ya, banyaknya kapal-kapal yang mencuri di perairan kita di malam hari gitu ya. Itu kan berarti sudah langkah pertama yang sangat baik tuh untuk melakukan sesuatu karena kesadaran udah ada. Nah, tinggal berikutnya bagaimana kita mengatur budget, bagaimana mengefektifkan kekuatan patroli yang sudah ada dan lain sebagainya. Nah, itu perlu kerjasama multi pihak. Karena urusan laut ini, kenapa urusan laut ini perlu atensi presiden? Karena begitu kompleks dan luas. Laut itu nggak bisa dipegang KKP sendirian. Saking banyaknya kaitannya ke sektor-sektor lain. Bahkan lintas kementerian koordinator juga gitu. Kalau kita lihat struktur saat ini ya, beberapa kementerian yang punya tugas fungsi laut itu tersebar di beberapa kementerian koordinator. Lah kan nggak mungkin lagi ada koordinator dari kementerian koordinator ya, yang ada presiden. Itulah kenapa isu laut, apalagi untuk kita negara yang memang lebih besar wilayah lautnya, itu presiden harus atensi betul. Itu apalagi untuk menutup bocor-bocornya ember itu tadi, Mas. Karena lagi-lagi kita mau meningkatkan konsumsi nutrisi protein ya, utamanya gitu. Ikan itu sangat potensial, cuman itu tadi kita harus jaga, nggak boleh sampai dia melebihi penangkapan itu nggak boleh melebihi dari kekuatan ikan itu untuk berreproduksi dan beregenerasi. Harapan kami Ocean Heroes bisa mendapatkan pengetahuan baru, kepedulian baru, dan kami mengundang teman-teman Ocean Heroes untuk terus menyaksikan Ocean Justice Podcast
apapun bahasan topiknya nanti, tapi khususnya untuk menyambung topik IUU Fishing ini, jangan lupa saksikan podcast kita bersama Direktorat Jenderal Pengawasan dari Kementerian Kelautan. Terima kasih teman-teman Ocean Heroes.